akan ada suatu aksi yang dahsyat yang tujuan utamanya adalah menggulingkan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Demi apa? Demi agar dosa-dosa para tokoh nasional, dosa-dosa terhadap bangsa yang mereka lakukan di masa lalu itu jangan terbongkar. Pernah kebayang nggak sih seorang rakyat biasa tukang kayu yang juga seorang satgas partai menjadi orang nomor satu di sebuah negara besar seperti Indonesia ini? Pernah kebayang nggak? Lebih masuk akal dan lebih mungkin seorang gubernur menjadi presiden. Lebih masuk akal, lebih mungkin seorang menteri menjadi presiden. Lebih masuk akal, lebih mungkin seorang anggota legislatif menjadi presiden. Sangat di luar akal yang normal seorang rakyat biasa yang berprofesi sebagai tukang kayu dan kemudian dia menjadi kader partai dan posisinya dalam partai hanyalah seorang satgas bisa menjadi orang nomor satu di negara sebesar negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ini tidak akan mungkin terjadi kalau bukan takdir. Ini tidak akan mungkin terjadi kalau bukan campur tangan yang maha kuasa. Sehingga saya berani pastikan bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo menjadi orang nomor satu di bangsa ini karena memang sudah ditakdirkan, sudah ditentukan oleh yang maha kuasa. Dan ingat, kalau yang maha kuasa yang mengangkat dan meninggikan seseorang, maka siapapun manusia, sekuat dan sehebat apapun orang itu, tidak akan dapat menurunkan orang yang ditinggikan oleh Yang Maha Kuasa. Halo Indonesia, saya Krisyanto Yinoni, salam NKRI. Melihat perkembangan situasi politik tanah air belakangan, saya jadi teringat sebuah ramalan yang pernah saya tulis pada tahun 2019 tentang Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kalau saudara-saudara kita, kelompok kadrun melihat dan mendengar narasi saya ini, pasti mereka bilang syirik. Ramalan itu syirik. Padahal mereka sendiri sering ngeramal, kan begitu kan? Presiden bakal lengser, itu kan ramalan, ya kan? Jokowi akan tumbang, itu kan ramalan, ya kan? Ganti presiden, itu kan ramalan, ya kan? Jadi semua hal-hal positif yang dilakukan oleh para pencinta NKRI dan pendukung pemerintahan yang sah itu syirik, ya, sesat dan lain-lain sebagainya. Tanpa mereka sadari bahwa mereka justru yang menjadi juaranya melakukan hal-hal yang mereka anggap syirik, sesat, dan lain-lain, kan seperti itu. Ya, kembali ke topik. Jadi pada tahun 2019 silam saya pernah menulis sebuah narasi ramalan tentang Presiden Jokowi. Dan melihat situasi bangsa belakangan, situasi politik tanah air belakangan, saya merasa bahwa situasi saat ini semakin mendekat kepada ramalan yang saya tuliskan pada tahun 2019 silam. Bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo akan diperhadapkan dengan suatu situasi di mana beliau itu hanya punya dua pilihan, mundur atau bangsa ini pecah. Ya, nanti ada teks ramalan selengkapnya ada saya sertakan di kolom deskripsi, teman-teman boleh lihat dan baca selengkapnya di sana ya. Jadi Presiden Insinyur Haji Joko Widodo akan diperhadapkan pada suatu situasi di mana beliau itu hanya punya dua pilihan, mundur atau bangsa ini pecah. Tapi jangan khawatir, jangan cemas. Itu tidak akan terjadi. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tidak akan mundur. Melainkan sebaliknya, orang-orang, oknum-oknum, pihak-pihak yang menjadi dalang dibalik segala kericuhan yang terjadi di tanah air selama ini, selama Insinyur Haji Joko Widodo menjabat sebagai presiden, mereka sendiri yang akan dipermalukan. Segala kemunafikan mereka itu akan dilucuti dan menjadi tontonan umum rakyat Indonesia bahkan dunia.
Ya, orang-orang yang mana sih? Tokoh-tokoh yang mana sih? Oknum-oknum yang mana sih? Kelompok-kelompok yang mana sih? Ya mereka-mereka itu, ya silahkan berasumsi. Orang-orang yang sama, tokoh-tokoh yang sama, yang dulu pernah melakukan taktik daya upaya untuk melengsarkan, menggulingkan pemerintahan Presiden Republik Indonesia pertama, yang juga adalah proklamator bangsa Indonesia, yakni Bung Karno, yang juga merupakan otak di balik lengsernya Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan saat ini mereka masih melakukan taktik daya upaya yang sama juga untuk Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Tapi percayalah, taktik yang pernah mereka gunakan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Republik Indonesia pertama, yakni Bung Karno, taktik yang pernah mereka gunakan untuk menggulingkan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, itu tidak akan berlaku untuk Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Itu tidak akan mempan terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam narasi ramalan tersebut saya juga menegur mereka, ya, para tokoh politik itu, ya, para tokoh nasional itu, ya. Saya juga menegur mereka, sadarlah dan tobatlah. Dan dukunglah pemerintah yang ada saat ini demi menegakkan kembali martabat bangsa Indonesia. Sadarlah dan tobatlah untuk menegakkan kembali martabat bangsa Indonesia. Tapi kalau kalian memilih untuk menghadang kebenaran, maka lihatlah akibat yang akan kalian tanggung. Kalian sendirilah yang akan dipermalukan. Para tokoh politik, tokoh nasional yang punya dosa-dosa terhadap bangsa ini di masa lalu, yang dengan segala daya upaya, dengan mendalangi aksi-aksi, mereka berupaya untuk menutupi, membungkus, menyembunyikan dosa-dosa masa lalu mereka itu. Percayalah, itu semua akan terbongkar di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Masih 2 tahun lebih lagi masa kepemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo di periode yang kedua ini. Jangan berpikir bahwa 2 tahun lebih itu waktu yang sangat singkat sehingga tidak mungkin bagi pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk membongkar segala kemunafikan tokoh-tokoh nasional yang memiliki dosa-dosa besar terhadap bangsa ini di masa lalu. Jangan berpikir seperti itu. Pasti akan terbongkar. Tunggu saja tanggal mainnya. Saya berpikir akan ada suatu aksi yang dahsyat yang tujuan utamanya adalah menggulingkan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Demi apa? Demi agar dosa-dosa para tokoh nasional, dosa-dosa terhadap bangsa yang mereka lakukan di masa lalu itu jangan terbongkar. Itu tetap tersembunyi. Itu agar tidak diketahui oleh rakyat Indonesia. Tapi upaya mereka itu akan sia-sia. Karena semuanya itu akan terbongkar di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan akan disaksikan dengan terang benderang oleh seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia. Semuanya akan terbongkar. Ingat, Presiden Jokowi pernah berjanji membongkar pelanggaran HAM masa lalu. Itu akan terjadi, ya. Percayalah, itu akan terjadi. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya menghimbau, ya, saya mohon jangan terprovokasi dengan informasi-informasi aksi, ya. Informasi dari manapun, dari pihak manapun, aksi untuk apapun dan lain sebagainya. Jangan terprovokasi lalu ada niatan dan gerakan untuk menghadang aksi-aksi itu. Jangan. Percayakan sepenuhnya kepada pemerintah dan aparat penegak hukum kita. Ya, pemerintah dan aparat penegak hukum kita pasti melakukan yang terbaik demi rakyat satu bangsa. Bukan hanya untuk kelompok tertentu, bukan hanya untuk golongan tertentu, tapi demi rakyat satu bangsa, pemerintah dan aparat penegak hukum kita pasti melakukan yang terbaik. Percayakan sepenuhnya kepada pemerintah kita, percayakan sepenuhnya kepada aparat kepolisian dan tentara kita, ya. Jangan terpancing, jangan terprovokasi, jangan melakukan gerakan-gerakan penghadangan, jangan. Percayalah,
Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tidak akan dapat digulingkan oleh aksi sedahsyat apapun itu. Ya, yang didalangi oleh otak-otak yang hebat sehebat apapun itu. Taktik yang mereka gunakan untuk menggulingkan Presiden Soekarno, taktik yang mereka gunakan untuk menggulingkan Presiden Abdurrahman Wahid tidak akan mempan terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Ingat bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo menjadi orang nomor 1 di bangsa Indonesia itu karena takdir. Dia siapa sih? Seorang rakyat biasa, seorang tukang kayu. Posisinya dalam partai hanyalah seorang satgas. Pernah kebayang nggak sih seorang rakyat biasa tukang kayu yang juga seorang satgas partai menjadi orang nomor 1 di sebuah negara besar seperti Indonesia ini? Pernah kebayang nggak sih? Lebih masuk akal dan lebih mungkin seorang gubernur menjadi presiden. Lebih masuk akal, lebih mungkin seorang menteri menjadi presiden. Lebih masuk akal, lebih mungkin seorang anggota legislatif menjadi presiden. Tapi sangat di luar akal yang normal, seorang rakyat biasa yang berprofesi sebagai tukang kayu dan kemudian dia menjadi kader partai dan posisinya dalam partai hanyalah seorang satgas, bisa menjadi orang nomor 1 di negara sebesar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ini tidak akan mungkin terjadi kalau bukan takdir. Ini tidak akan mungkin terjadi kalau bukan campur tangan yang maha kuasa. Sehingga saya berani pastikan bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo menjadi orang nomor 1 di bangsa ini karena memang sudah ditakdirkan, sudah ditentukan oleh yang maha kuasa. Dan ingat, kalau yang maha kuasa yang mengangkat dan meninggikan seseorang, maka siapapun manusia, sekuat dan sehebat apapun orang itu, tidak akan dapat menurunkan orang yang ditinggikan oleh yang maha kuasa. Percayalah, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tidak akan dapat dilengsarkan atau digulingkan dengan upaya, dengan aksi-aksi sedahsyat apapun itu. Mari sama-sama kita suarakan suara-suara NKRI, suara-suara persatuan demi agar keutuhan bangsa kita ini tetap terjaga. Ingat bahwa warisan terindah yang bisa kita tinggalkan untuk anak-anak dan cucu-cucu kita adalah keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai bangsa kita menjadi Suriah kedua, ketiga, dan seterusnya. Jangan sampai bangsa kita menjadi Afghanistan kedua atau ketiga. Jangan, ya. Mari kita belajar untuk mencintai bangsa dan negara kita. Kita dilahirkan di sini, kita dibesarkan di sini, kita makan, minum, mencari di sini. Belajarlah untuk menghargai tanah air kita sendiri, agar supaya ketika kita telah turun ke alam baka, dan seandainya arwah kita itu bisa melihat keluar di alam, jangan sampai kita menyaksikan anak-anak dan cucu-cucu kita sedang menangis, meraung, merintih di antara puing-puing kehancuran bangsa. Jangan sampai itu terjadi. Saya Kristianto Yen Oni, satukan hati, mari bersama kita jaga NKRI. Merdeka!